Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Saudara, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu, yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Karena kalau tidak diingatkan pasti lupa. Sudah diingatkan aja masih lupa, apalagi tidak diingatkan tambah lupa. Itu sebabnya berjuanglah untuk tidak lupa. Kalau tidak pasti akan tetap lupa. Itu sebabnya saudara, kenapa ada orang gampang bersungut-sungut? Karena dia lupa gembira. Kalau orang lupa gembira, dia tidak mungkin bisa bersuka cita. Kalau orang lupa gembira, bawaannya ingin dendam. Kalau orang lupa gembira, bawaannya ingin membuat orang lain hancur ketika mengecewakan diri kita. Kalau kita lupa gembira, kita gampang bersungut-sungut. Itu sebabnya jangan lupa gembira. Bilang ke kiri kananmu, jangan lupa gembira. Lihat kiri kananmu, jangan lupa gembira. Ayo dijawil kiri kanannya, ayo jangan lupa gembira, jangan lupa gembira. Nah nanti kalau suatu hari dia bersungut-sungut bilang, jangan lupa. Iya, kalau tiba-tiba suamimu marah-marah, ingatkan jangan lupa. Iya, kalau istrimu marah, ingatkan jangan lupa. Itu sebabnya pada waktu saudara hadir tempat ini, bersyukurlah bahwasanya engkau diingatkan supaya jangan lupa gembira. Karena kalau engkau lupa gembira, bawaannya pasti ngamuan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada malam yang indah ini saya senang bisa berjumpa dengan saudara meskipun hari ini tanggalnya di spidol warna merah. Kalau kita libur, tanggal merah bahagia, namun anak-anak libur juga bahagia. Tapi saudara, siapa yang tanggal merah nggak bahagia? Siapa ayo? Yang kerjanya buruh harian. Dia nggak gembira kan? Nggak dapat uang dia. Ada loh orang nggak suka tanggal merah karena dia bayarannya harian. Tapi kalau yang sekolah, waduh ingin libur. Tapi pada waktu kita melihat orang yang bekerja keras setiap hari, dia ingin tidak ada liburnya. Kenapa? Karena dia memikirkan kepentingan perutnya. Itu sebabnya bersyukurlah kalau engkau bisa libur. Karena di luar sana banyak yang kepingin gak libur. Kalau hari ini engkau bisa libur, berarti uangmu pasti ada. Kalau enggak ada kan enggak makan hari ini kan? Itu sebabnya bersyukurlah kalau engkau lebih daripada yang mereka. Nah, pada malam hari ini kita merenungkan bersama-sama tentang mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, siapa pernah makan makanan yang paling enak namanya soto? Soto di mana yang paling enak? Suka daging atau ayam? Daging ya. Yang paling enak mana, Pak? Tampak Siring, Gubeng, Marmoyo. Oh, depannya pom bensin ya? Iya, ada lagi? Sing gratis? Oh, itu memang enak, saya tahu. Iya. Saya mau tanya, kenapa kok ibu-ibu ngomong soto itu yang enak? Karena pernah makan kok. Kalau nggak pernah makan kan nggak pasti ngomong soto itu yang enak. Karena pada waktu pernah makan, maka engkau mengecap rasanya jadi enak. Saya mau tanya, makanan apa yang paling tidak enak yang saudara pernah makan? Yang mahal, oke. Bayar sendiri, oke. Apalagi? Gratis, yang nggak gratis, oke. Oke, sekarang saya tambah lagi. Makanan apa yang paling tidak enak meskipun dikasih gratis? Makanan enak yang paling saudara nggak suka.
ketika apa? Masih banyak. Iya, itu ketika sakit. Jadi kalau saudara sakit flu, pilek, demam, apalagi COVID, saya tidak pernah Pak soalnya Pak, jadi tidak bisa ngerasakan. Maka pada waktu kita sedang tidak enak badan, makanan paling enak meskipun harganya 1 miliar, tetap nggak enak. Kenapa? Karena tubuh kita tidak bisa mengecap enaknya makanan itu. Kenapa pada waktu masih pacaran saudara seneng ketemu terus? Tapi sudah menikah, suka ngusir, sana-sana minggat-minggat, ngolek duit, sumpah aku nang omai. Tapi pada waktu masih pacaran, kerja disuruh bolos kan, repot juga ya. Kon lebih cinta bosmu apa cinta aku? Nah sakit kepala kan pacarnya itu. Tapi setelah sudah menikah, dia di rumah terus, sana-sana kerja keluar. Kenapa? Sudah nggak bisa mengecap enaknya hubungan dengan si dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau saudara ada persoalan tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, bukan Tuhan yang tidak baik. Karena kita sedang sakit. Karena apa? Dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Menurut kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, semua diakhiri dengan perkataan baik. Dan pada waktu manusia amat baik. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan setan diciptakan oleh Tuhan. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab cuma menjelaskan yang diciptakan adalah malaikat. Setan tidak. Siapakah setan itu? Adalah malaikat yang tidak lagi bisa mengecap kebaikan Tuhan. Maka dia memberontak, dia ingin sama seperti Tuhan, dan dia cari pengikut. Nah, siapa di sini yang berani jalan malam-malam di kuburan sendiri? Nggak berani? Berani. Yang takut kenapa? Loh, saudara tahu di kuburan itu cuma setan yang encok, letih, lesu, loyo, linu, migren, mium, apalagi. Karena setan kalau di kuburan terus nggak bisa member get member. Dia nggak bisa cari anggota. Maka itu, saudara pernah tahu di manakah orang seringkali manifestasi dan diusir oleh hamba Tuhan itu, di gereja apa di kuburan? Di mana? Jadi yang paling banyak di mana? Nah itu dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ditengking, diikat, dicincang, tetap pengusirannya juga di gereja. Kan tidak dibawa ayo ke kuburan dulu yuk, diusir di sana yuk. Enggak kan, tetap di sini. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita tahu dari Tuhan semuanya baik, tetapi dari malaikat yang tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, kemudian dia memberontak menjadi segala sesuatu yang diakibatkan membuat tidak baik. Nah sekarang kita akan baca bersama-sama dari surat 2 Petrus, silakan dibuka, maksud saya 1 Petrus, pasal yang kedua, kita lihat ayat yang pertama sampai yang kelima, kita akan merenungkan 3 ciri orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan. Apa ciri orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan? Padahal dari Tuhan itu baik. Tapi kenapa kita tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan? Persoalannya di mana? Tentu persoalannya ada pada diri kita, bukan pada diri Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu bukan karena dia belajar jadi baik. Tuhan itu pada dasarnya baik, tidak pernah tidak baik, dia senantiasa baik, dan itu harus baik. Dan saudara kalau tidak percaya, baca kitab Mazmur, itu sesungguhnya banyak sekali menjelaskan tentang kebaikan Tuhan, yang ditulis oleh paling tidak 7 orang di kitab Mazmur itu, dan beberapa yang tidak disebutkan namanya, memuji-muji tentang kebaikan Tuhan. Tapi ingat, pada waktu mereka memuji kebaikan Tuhan, nasibnya lagi nggak baik-baik. Hidupnya lagi nggak enak. Seringkali kita suka menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, itu kita jingkrak-jingkrak. Pada waktu mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kadang-kadang mereka sedang dalam keadaan yang terpuruk. Betul-betul tidak ada kekuatan sama sekali. Tetapi langsung teringat kebaikan Tuhan, lalu memuji-muji Tuhan. Pada waktu yang bersamaan, mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Tadi saudara sudah memuji tentang Tuhan Yesus baik. Persoalannya adalah, betulkah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan itu? Kalau tidak, ketika engkau berkata, Tuhan Yesus baik, katanya, engkau tidak bisa nikmati Tuhan Yesus baik. Cuma tahu katanya. Baiknya cuma ketika Pastor Boy menyanyikan saudara baik. Tapi ketika keluar, lalu lihat helmnya keplindes, retak, langsung emosi kan? Sopo sing mecanor helm ini? Saudara tahu, suatu hari saya habis berkhotbah di sebuah gereja tentang bagaimana kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai dengan orang. Lalu keluar, saya biasa kan suka naik motor. Kemudian saya ke tempat parkir motor, tiba-tiba di situ ada orang bertengkar. Wes antem mono ae, kesuwen iku. Saya dengar kan, tak toleh. Ya Tuhan, saudara tahu, itu pemain gitar yang dengar khotbah saya tadi itu loh. Pemain gitar, tapi bukan ini. Iya. Ini golek ana arek engko ya. Dia ngomong wis antem mono ae, wis kesuwen iku. Tak lihat gini. Karena saya pakai helm, dia nggak tahu saya mungkin, dan pakai masker. Kalau tahu mungkin ya dia rodo halus bahasanya. Karena apa? Karena kita lihat nanti ada orang tuh pinter sekali membuat segala sesuatu jadi halusan. Makanya ada bakso yang halusan aja. Nah, kita buka ya Alkitab kita 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Yang di pojok aman, Pak? Oh, haleluya. Kalau sudah ketemu, saya undang saudara bangkit berdiri biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk. Mungkin udah chattingan ini, ayo WA bisa apa itu. Sudah buka Instagram. Saya ngerti kok, itu lihat waktunya jalan terus kok, tinggal 30 menit. Jadi kalau lampu merah itu, kalau Anda ingin panjang, saudara ganggu itu operatornya supaya dibikin konslet itu. Kita akan baca ya, bagian ini ya. Ayat yang ganjil saya akan baca, nanti ayat yang kelima kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, 5 sama-sama. 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi, dan simpanlah baik-baik ayat-ayat tadi. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita menghadapi tekanan hidup, apa yang kita simpan itu akan muncul. Kalau engkau menyimpan penggembalaan dari TikTok, maka yang muncul adalah pesan TikTok. Kalau yang engkau simpan adalah nasihat-nasihat orang pintar, yang muncul adalah nasihat orang pintar. Jadi kalau saudara tidak suka firman Tuhan, engkau tidak bisa jumpa Tuhan. Apa yang saya khotbahkan ini saudara, tidak semuanya firman loh. Banyak itu perkataan saya. Yang firman yang mana? Yang saya baca tadi. Yang lainnya adalah ulasan dari saya, pendapat dari saya. Berapa banyak orang kecewa kepada Tuhan, tapi sungguhnya dia tidak pernah mengerti firman Tuhan, tapi firman pengkhotbahnya. Maka pada waktu engkau kecewa dengan Tuhan, maka salah alamat. Mestinya kecewa dengan si pengkhotbahnya tadi. Itu sebabnya setialah baca Alkitab setiap hari, karena tanpa engkau punya kesempatan baca Alkitab, maka engkau tidak tahu isi hati Tuhan. Kalau engkau tidak tahu isi hati Tuhan, nggak mungkin kita bisa memperkenan hati Tuhan supaya senang pada kita. Nggak mungkin bisa. Kalau saudara menikah dengan seseorang dan tidak tahu biaknya dia, tidak tahu kebiasaannya dia, maka engkau tidak mungkin berdamai dengan dia. Pasti cekcok melulu, pasti bertengkar melulu, banyak tuntutan melulu. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Persoalannya sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan sepakat dengan kita, tapi kita yang sepakat dengan Dia.
Tapi dia sudah ambil kesempatan dulu dalam kelahiran Yesus, sudah ingin berdamai dengan kita. Kalau engkau mau menangkap bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka sesungguhnya saudara sudah berdamai dengan Sang Bapa di surga. Tetapi kan belum langsung mati, masih hidup di dalam dunia ini. Kadang-kadang banyak tawaran, banyak godaan. Itu yang juga dialami oleh jemaat yang kita baca ayatnya tadi. Siapakah mereka itu? Coba perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama dan yang kedua. Bisa muncul? Oke, saya akan bacakan untuk saudara pelan-pelan ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu sekarang di daerah Turki. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang diapakan di situ? Dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang diapakan di situ? Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan apa? Menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, persoalannya pada waktu mereka ada di daerah saat itu, di daerah Turki sekarang saat itu, di Asia Kecil, mereka sedang menghadapi tekanan yang berat. Tidak berbeda dengan kita hari ini. Contoh, kalau engkau punya anak suka ke gereja Kristen, lalu masuk ke TK negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, apalagi fakultas negeri, akan mengalami persoalan yang berat. Dia akan diintimidasi, dia akan dibully, dia akan ditekan. Kenapa? Karena mereka tidak suka. Seperti Pastor Boy tadi berkata, dulu bisa KKR di tempat secara umum, tambah lama tambah dipersulit. Kenapa seperti itu? Ada persoalan apa dengan kita? Mengapa mereka tidak suka dengan Yesus? Padahal mereka tidak pernah berjumpa Yesus, tidak pernah kenalan, tidak pernah diutangi uangnya juga. Kenapa benci kepada Yesus? Kemudian kita ingin menyembah Yesus, mereka juga tidak suka. Ada masalah apa di sini? Dan itu juga dialami oleh jemaat ini. Pada waktu mereka sedang hidup sebagai orang Kristen, tekanannya berat. Bukan cuma dari pemerintah yang menekan, tapi dari keluarganya, dari masyarakatnya. Mungkin cari jodoh susah, cari kerja susah. Mungkin dia mau hidup sebagai seorang yang merdeka, sebagai seorang yang mencintai Yesus. Tekanannya begitu berat. Tidak berbeda bukan di saat sekarang ini. Di beberapa tempat mau beribadah susah. Gereja pun yang sudah ada izinnya bisa dibatalkan loh. Saudara, bukan cuma di Indonesia. Apalagi kalau di Eropa atau di Amerika, beberapa negara di sana, tiba-tiba pendeta itu menghadapi tekanan yang berat. Kenapa bisa begitu? Tiba-tiba ada jemaat, namanya Doni, ingin menikah dengan Denny. Tahu? Kemudian datang ke Pak Gembala. Lu Pak Gembalanya nggak mau nikahin. Pak Gembalanya masuk penjara. Repot juga kan? Itu sebabnya ketika kita ada di dalam dunia ini, tinggal apakah engkau mau ikut Yesus atau melawan Yesus. Mau pro Yesus atau anti Yesus. Cuma ada dua. Nggak ada yang ketiga. Jadi pada waktu dulu ada COVID, lalu kemudian banyak yang nggak mau disuntik. Mereka bilang nanti kalau disuntik akan jadi anti Kristus. Saudara, kenapa antikristus tunggu disuntik dulu? Lah suami Anda mungkin hari ini antikristus kan? Istri Anda juga antikristus. Siapakah antikristus? Yang nggak mau percaya Yesus. Teman Anda, mertua Anda, besan Anda. Kenapa masih tunggu disuntik? Pada waktu kita tahu seperti ini, kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan meskipun suami hobinya selingkuh? Bagaimana caranya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan meskipun sakit nggak sembuh-sembuh? Bagaimana bisa mengecap kebaikan Tuhan meskipun rumah kontrak melulu? Bagaimana bisa mengecap kebaikan Tuhan? Mungkin usaha sangat susah untuk bisa bertumbuh dengan bagus. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan kalau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan harapan kita? Saudara,
ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan, bukan dari posisi kita. Kalau menguntungkan kita, kita berkata Tuhan baik. Tuhan baik tidak tergantung yang kita terima itu baik atau enggak. Tuhan tetap berbuat baik. Saya kasih contoh ya. Contoh yang gampang aja. Siapa di sini pernah pacaran? Ada? Enggak pernah. Siapa yang pernah diputus pacarnya? Enggak ada. Banyak. Oke. Pada waktu engkau mencintai dia, kemudian pacarmu ngajak putus, hatimu sedih kan? Bahkan enggak mau ke gereja toh? Padahal pacarmu itu malah seneng kalau putus. Lalu gimana enaknya? Demikian juga pada waktu pertandingan. Si ini berdoa, si ini juga berdoa. Enggak mungkin dua-dua menang toh? Nanti kalau menang, Tuhan Yesus itu baik. Lah yang sana apa enggak baik? Baik juga kan? Jadi pada waktu menikmati Tuhan baik, itu jangan dikaitkan dengan kalau dapat tombokan menang. Kalau kerja itu berhasil. Kalau tubuh itu sehat. Tapi kebaikan Tuhan itu tergantung bagaimana. Apakah dalam keadaan apapun juga, engkau masih mau dekat dengan Tuhan. Kalau enggak baik, jauhin aja. Kalau saudara punya teman yang enggak baik kan dijauhin toh. Kalau baik mau dideketin toh. Apalagi kalau suka ngutangin kan. Kita lebih suka deketin dia toh. Yang suka ngutangin, yang suka kasih makan gratis, kemudian yang ganteng, yang cantik, itu pasti dikerubungi kayak semut ngerubungi gula, bukan? Karena dianggap dia baik. Maka dari itu, bagaimana engkau bisa mengecap kebaikan Tuhan? Ada 3 yang kita akan temukan di bagian ini. Saudara perhatikan, di dalam ayat yang pertama, apa ciri pertama seseorang bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ketika dia membuang dosa. Perhatikan, di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Karena itu, buanglah segala. Berarti, ada perintah karena itu, kita tidak bisa putus di sini, itu ada di atasnya. Tapi kalau saya khotbahkan bisa 2 seri. Ini kan cuma harus selesai hari ini toh. Apa disambung nanti sampai malam? Kalau sampai malam ya saya khotbahkan atasnya dulu. Karena dimulai dengan karena itu. Jadi ada bla, bla, bla di atasnya. Baru muncul karena itu. Buanglah. Kata buanglah ini saat itu seperti kita punya baju kotor. Lalu dibuang ke keranjang tempat baju kotor. Siapa di sini kan habis pulang kerja keringetan. Baunya lagi nggak wangi. Apakah baju itu ketika dilepas, dilipat baik-baik, disetrika, ditaruh di tempat baju kotor? Langsung dibuang kan? Begitu kan? Apalagi kalau bekas buat ingus begini, atau mungkin kena bercak apa, kita taruh aja lempar. Itu dibuang namanya. Atau siapa di sini pernah buang sampah tapi dengan sopan santun? Kemudian kau mau buang baik-baik, buka, taruh baik. Kamu di sini ya permen tutupnya, kamu daun pisang di sini ya. Tidak bukan? Tinggal dilempar kan? Itu namanya buang. Berarti apa? Dia tidak lagi mau berhubungan dengan yang dibuang. Mungkin dia jijik dengan yang dibuang itu. Mungkin dia rasa gatel kalau berhubungan dengan yang dibuang itu. Maka cepat-cepat dibuang. Saudara pernah tiba-tiba ada sesuatu binatang di sini yang gatel-gatel. Kan saudara langsung sentek begini kan? Supaya dia tidak dekat-dekat kan? Itu yang ingin disampaikan dengan kata, karena itu buanglah. Hindarilah. Jangan dekat-dekat lagi. Kepada apa? Kepada 5 hal ini. Yang pertama adalah segala kejahatan. Apakah itu kejahatan? Kejahatan itu adalah perbuatan kita yang aktif, terus-menerus, yang tidak menghasilkan kebaikan. Contohnya, engkau jengkel sama suami yang tak pernah berkesudahan. Engkau jengkel sama pekerjaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Seringkali kita ketemu orang-orang jahat itu di gereja. Orang itu suka pelayanan, tapi sesungguhnya jahat. Kadang-kadang saya bingung juga, kenapa ya orang baik susah mau pelayanan ya. Yang jahat yang suka pelayanan ya. Lu pengalaman ya. Kumpulannya di sini rubah-rubahnya ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang orang suka pelayanan itu ingin menghapus kejahatannya. Tapi yang tahu siapa suaminya, yang tahu istrinya, yang tahu orang dekatnya.
Makanya kalau engkau tidak mau kecewa dengan pelayanan, datanglah sebagai jemaat selama-lamanya. Karena nggak tahu dapurnya. Kalau nggak percaya saudara, ketika engkau makan di apapun, di soto atau di bebek, coba lihat dapurnya di situ. Maka engkau tidak akan, kata orang Jawa, kak kolu mangane. Tapi ternyata kita nggak seperti itu. Itu sebabnya ada banyak kejahatan yang kita alami setiap hari. Tetapi ingat, Tuhan ingin itu dibuang. Bukan balas dendam. Jadi mereka ini sedang menghadapi tekanan kejahatan. Keinginannya adalah untuk balas dendam. Tapi ketika Petrus tahu, Petrus berkata, buang itu. Berarti mereka sedang ditimpa kejahatan, lalu ingin balas, disuruh buang. Tapi hal yang kedua saudara, apa yang perlu dibuang? Yaitu segala tipu muslihat. Siapa di sini pernah mancing? Nggak pernah mancing? Mancing kerusuhan maksudnya. Ada yang pernah mancing? Mancing di itu loh, tambak atau di pinggir laut itu loh. Ada yang pernah mancing? Nggak ada? Oh, mancing di pasar, bagus ibu. Nah ibu, bapak, oh pernah mancing toh? Mancing toh? Iya. Wah bapak ini suka mancing. Kasihan sama ikan-ikan itu. Kenapa ditipu sama bapak? Kok bisa? Itu umpannya kan kecil. Tapi harapannya ikan besar toh? Nggak mungkin ada orang mancing, kenapa? Saya kepingin dapat ikan gatul, saya dapat ikan teri. Enggak kan? Ikannya kepingin yang gede kan? Padahal umpannya kecil toh. Itulah tipu muslihat. Seringkali saudara, orang itu dengan usaha yang kecil, tapi dia dapatkan yang gede. Dia suka mendekati orang-orang gede. Padahal dia tidak modal apa-apa. Hanya dengan bahasa yang manis, tutur kata yang bagus, untuk dapat mancing itu. Itu namanya tipu muslihat. Saudara, kita bisa menipu orang, tapi Tuhan tidak bisa. Ada orang berkata, aku nangis Tuhan, tolong ana Tuhan. Tuhan tahu kok, kamu kalau action itu kayak emakmu persis. Mamamu dulu tuh nangis kayak gitu, berok-berok, sampai engkongmu juga berok-berok kayak gitu. Tak tolong ya mbojai kok podohai. Nggak ada perubahan apapun juga. Sama aja, tidak berubah. Sekarang kamu mau acting sama saya. Oh, Tuhan lebih pintar dari kita. Itu sebabnya saudara, yang ketiga adalah segala macam kemunafikan. Saudara tahu, ketika ini muncul kata segala macam kemunafikan, itu ada kaitannya dengan acting, dengan teater. Siapa di sini suka nonton drama Korea, drakor? Oh, ada Ci ya. Oke, ada lagi di sini? Nggak ada. India nonton? Oh, nonton. Siapa nonton drakor? Nggak ada? Nggak ada lagi? Sinetron ada? Oh, sinetron juga ada. Pada waktu saudara nonton drama-drama itu, pernah nangis enggak? Tiba-tiba meleleh air matanya. Padahal itu bukan mamamu loh. Bukan bapakmu itu. Papamu sengsara nggak ditolong. Di TV itu nangis-nangis. Bisa mangkel-mangkel sama yang main film di situ. Kurang ajar memang anak itu. Apa hubungannya sama saudara kok kurang ajar? Saudara tahu tidak? Pada waktu cari aktor, itu kalau aktor wajahnya itu ganteng, meskipun jahat, dia pasti jadi pemain yang protagonis yang baik. Tapi kalau wajahnya welek, tapi orangnya baik, tetap jadi penjahat dia. Kalau nggak percaya, iya bu ya? Iya, kalau percaya tanya istrinya sama dia, tanya suaminya, kenapa artis bisa kawin cerai? Karena mereka sedang acting. Padahal orang cari kan yang ganteng, cari yang ayu. Susah kan? Makanya kalau saya konseling suka berkata kepada mereka yang saya konseling anak-anak muda, kalau cari pasangan cari yang welek. Itu stabil sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan kecewa sama dia. Tapi kalau ayu, lama-lama elek. Kalau ganteng, lama-lama elek. Kalau elek, forever. Wah, damai kan? Itu dia. Jadi, ya Pak ya? Iya. Makanya kalau kita tahu seperti ini, manusia terlalu berharap tinggi, akhirnya dia bisa munafik. Hypocrite berarti dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Dia pakai topeng yang memalsukan dia. Siapa di sini waktu jatuh cinta, ketika ketemu pacarnya nggak mandi? Nggak ada kan?
Bahkan kalau perlu disiram minyak wangi itu 1 liter. Tapi coba perhatikan sudah nikah, baunya kan stabil toh. Seperti itu aslinya. Makanya saudara jangan kecewa, karena dulu itu masa promo. Ini masa harga aslinya. Yang asli itu memang gak enak, yang promo itu yang enak. Kalau hari ini kau lihat wajah suamimu, mungkin sudah mencekno, ini sudah harga normal. Dulu masih harga promo. Kalau lihat engkau istrimu seperti ini, membuat engkau jengkel, nggak apa-apa. Wah, ini sudah harga normal ini. Bukan lagi musim promo. Jadi kalau musim promo itu semuanya murah, semuanya di make up yang bagus, dipaketkan yang bagus. Begitu kan Bu ya? Ya, Ibu pengalaman sekali, senyum terus soalnya. Penderitaan Ibu besar juga ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini, dia ingin membawa orang-orang dalam hidup yang tidak asli. Sangat berat beban hidupnya. Jadi kalau hidup jangan pura-pura, capek hidupmu. Pura-pura rohani, pura-pura suci, pura-pura baik, itu capek. Itu sebabnya belajar baik beneran, belajar suci beneran, belajar setia beneran. Lebih baik jatuh bangun daripada pura-pura. Tapi kemudian, yaitu yang perlu dibuang adalah kedengkian. Perhatikan di situ. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kemudian kedengkian. Kedengkian adalah satu sifat di mana dia tidak terima orang lain itu lebih senang daripada dirinya. Karena dia ada iri hati. Siapa di sini yang bahagia lihat mantan pacarnya lebih bahagia dari saudara? Atau mantan pasanganmu tiba-tiba dia menikah lagi di sana lebih kaya raya. Lalu engkau doakan, puji Tuhan, mantanku sukses semua, aku yang gagal. Nggak ada toh, semua ingin dirinya kan? Pasti engkau benci dengan dia kalau tahu berhasil. Itu sebabnya kenapa orang-orang tidak suka lihat orang lain berhasil. Tidak senang orang lain bahagia. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Pontius Pilatus pada waktu mengadili, lalu kemudian ingin membebaskan, yaitu Yesus Barabas, yang disebut seorang penjahat, atau Yesus yang disebut Kristus. Orang-orang berteriak-teriak, bebaskan penjahat namanya Yesus Barabas. Salibkan Yesus itu. Kemudian istrinya Potifar bilang, Mas Potifar, jangan macem-macem ya sama Yesus. Dia orang itu bersih, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian si Pontius Pilatus tahu. Pontius Pilatus. Istrinya Pontius Pilatus berkata, Mas Pontius Pilatus, jangan macem-macem sama Yesus ya. Dia itu orang bersih, nggak ada masalah apa-apa. Dan Pontius Pilatus berkata, iya benar memang. Orang-orang itu kenapa ingin menyalibkan Yesus? Karena dengki. Karena iri hati dengan Yesus. Itu sebabnya kalau engkau ingin berhasil, maka pasti banyak orang yang nggak suka. Coba perhatikan, sudah dibangunkan jalan tol yang luar biasa bagusnya, banyak orang yang nggak suka sama dia. Sudah dibangunkan banyak waduk, tetap nggak suka sama dia. Merdeka. Iya, jangan-jangan saudara nggak suka juga. Kan repot, memang udah kenal sama dia. Siapa kenal Presiden Indonesia? Nggak ada yang kenal, kenapa ikut mangkel-mangkel sama dia? Saudara nggak kenal bikin dosa lagi. Itu sebabnya jadi orang Kristen, kalau nggak tahu persoalan jangan ikut-ikut. Lebih baik engkau berdoa, apa yang sesungguhnya terjadi, kita tidak tahu, tapi kita tahu kita punya Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengubah segala keadaan. Dan yang terakhir kelima, apa yang perlu dibuang yaitu fitnah. Hari ini sudah menuju kepada pemilihan presiden. Banyak sekali di dalam media sosial itu fitnah. Ketika saya jadi wartawan dulu, kalau ingin tahu yang benar, biasa saya harus cari di TVRI, atau waktu itu ada 2 TV swasta. Yang lainnya bisa hoax. Tapi kalau ada video, itu pasti benar. Tapi hari ini video bisa diedit loh. Video bisa dikamuflase. Surabaya aman seperti ini. Ini tahu-tahu muncul video, ada kekacauan di Surabaya. Semuanya bisa diedit hari ini. Hari ini susah untuk menemukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita suka sekali menikmati video-video itu. Dan tidak tahu, apalagi kalau saudara
menyampaikan, meneruskan, bahasa kerennya memforward video itu. Hati-hati, saudara juga menjadi agen pemfitnah. Lalu engkau berkata, saya tidak tahu, ya jangan diteruskan. Banyak yang tiba di saya, kemudian bilang begini, Pak, ini video benar atau salah? Saya bilang, saya bukan badan sensor video. Periksa sendiri, kalau memang tidak suka, ya tidak usah dikirim lagi. Tapi bagus, tidak usah. Bagus, elek, yang penting kalau nggak mau cek, jangan diteruskan. Itu bisa menjadi sebuah fitnah. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Yaitu kita membuang dosa. Tapi yang kedua, yaitu menjadi orang baik. Perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan membaca ayat yang ketiga lebih dulu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, itu yang terkait dengan pasal 1 ayat yang pertama dan kedua, yaitu orang yang dikuduskan, orang yang dipilih, orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan, adalah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hari ini kalau engkau sudah menjadi seorang Kristen, tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, hari ini buka hatimu, undang Yesus. Akui dosamu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Baru kita ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Lalu kalau engkau sudah memiliki Yesus, apa yang perlu kita kerjakan untuk mengecap kebaikan Tuhan? Menjadi orang baik. Gimana caranya? Itu dijelaskan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Perhatikan, yang selalu ingin air apa? Air apa? Susu murni. Sejak zaman anaknya Hawa, karena orang yang tidak pernah menyusui cuma Adam dan Hawa, semuanya pasti menyusu. Siapa di sini ketika menyusui keluar kopi? Tidak ada kan? Siapa yang menyusui keluar legen? Nggak ada juga kan? Siapa yang menyusui keluar coklat? Nggak ada juga kan? Tapi semuanya keluar air susu murni. Siapa di sini pernah menyusui, pengalaman menyusui, kemudian saudara suka makan sambal? Anaknya murus-murus enggak? Saya enggak pernah nyusui soalnya, benar. Orang tuanya makan pete, makan jengkol, makan petis. Anaknya murus-murus juga kan? Kenapa? Produksinya sudah tidak murni. Saat itu saudara, ada pabrik anggur. Anggur yang tua itu adalah anggur yang paling enak. Itu perlu diendapkan bertahun-tahun. Kalau demikian, maka kapan minumnya? Kapan larisnya? Lalu orang-orang ini ngoplos. Jadi anggur yang bagus dicampur dengan air, jadikan cair. Yang penting laku. Itu tidak murni. Berapa banyak dari kita nggak suka firman Tuhan yang murni? Suka yang firman Tuhan plus-plus. Bukan Yesus yang diajarkan Alkitab, tapi Yesus yang lain yang diajarkan oleh orang-orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma nabi. Tapi sisi lain, ada yang suka berkata, kalau percaya Yesus pasti sembuh. Padahal banyak yang percaya malah mati. Berapa banyak orang berkata, percaya Yesus pasti diberkati. Banyak yang percaya Yesus tambah bangkrut dia. Hati-hati dengan Yesus yang lain. Itu sebabnya kalau tidak murni, kita gampang kecewa kepada Yesus. Tapi bukan cuma murni di situ yang ditekankan, tapi yang kedua, dan yang rohani. Saudara tahu perkataan rohani ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, mempergunakan kata logikos, itu yang reasonable, yang masuk akal, logis. Jadi kalau engkau ingin mencintai Yesus, pikir baik-baik. Banyak orang cinta Yesus cuma emosi. Pada waktu engkau sudah menghadapi pergumulan, persekutuan dengan Yesus, kemudian engkau menyesal. Kenapa aku mesti ikut Yesus? Kalau aku tidak ikut Yesus hari ini sudah kaya raya. Kalau aku tidak ikut Yesus, aku sudah naik pangkat tinggi-tinggi. Berapa banyak orang naik pangkat meninggalkan Yesus? Berapa banyak orang yang meninggalkan Yesus karena pasangan hidupnya? Kenapa? Dia menyesal ikut Yesus. Maka dia tinggalkan Yesus. Untuk apa? Untuk kepentingannya. Supaya dia bisa menikmati hidup yang lebih layak. Tetapi kalau orang mau menikmati sesuatu yang murni dan yang jelas sekali dia pikir, maka apa yang terjadi? Yaitu di situ dijelaskan, maka kamu akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, ini terjemahan yang tidak tepat. Kenapa dan beroleh keselamatan? Berarti yang melakukan ini kan belum selamat.
terjemahan ini kurang tepat. Ingat yang pertama tadi saya katakan, mereka adalah orang yang dipilih, bukan? Orang yang dikuduskan. Ingat yang pertama tadi, dipilih, dikuduskan. Berarti mereka sudah memiliki Yesus. Tetapi pergumulannya berat. Pada waktu pergumulannya berat, mereka itu tidak tahan lagi ikut Yesus. Kemudian dia bermain-main dengan keselamatan yang sudah dia miliki. Lalu nasihatnya adalah di sini begini. Jadi kalau kamu sudah ikut Yesus, kamu bertumbuh dengan cara menghormati keselamatan yang kamu sudah miliki. Hargai keselamatan karena pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hargai baik-baik. Jangan itu dijual murah. Jangan diganti dengan hawa nafsu. Jangan cuma ingin balas dendam, maka engkau tidak lagi mau mengasihi Yesus. Akhirnya hidup kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal yang ketiga terakhir, kalau ciri yang pertama, orang yang ingin mengecap kebaikan Tuhan, membuang dosa. Kalau saudara tidak membuang dosa, engkau susah bisa mengecap kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, kalau sudah membuang dosa, menjadi orang baik. Tapi itu belum cukup. Tapi M yang ketiga, melayani Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang keempat dan kelima berkata sebagai berikut. Dan, kalau tadi jadilah, sekarang dan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu apa? Hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kalau hari ini engkau kena COVID tidak mati-mati, berarti apa? Karena Tuhan masih punya tujuan. Saudara menjadi apa yang dikatakan di situ, batu hidup. Bukan batu mati. Yesus batu penjuru yang akan mengarahkan. Kita dibangun di situ untuk membangun satu komunitas, membangun satu gereja, bukan bangunan gereja, tapi umat-umat pilihan ini yang dibangun ke arah Yesus. Kenapa kita kok nggak dipanggil Tuhan cepat-cepat? Tuhan ingin engkau menyelamatkan, memberitakan orang tuamu. Kenapa hari ini engkau nggak dipanggil cepat-cepat? Engkau masih punya tugas. Mungkin Tuhan ingin pegawaimu diselamatkan. Kenapa hari ini engkau tidak dipanggil cepat-cepat? Ketika kita tahu seperti ini, hidupmu akan bergairah. Kenapa bergairah? Karena engkau tahu, belum dipanggil, ada kerjaan yang belum selesai. Maka itu jangan teriak-teriak, Tuhan aku mati, ya Tuhan aku tak mati. Sabar, mati-mati kok. Tenang aja. Mati-mati, tenang aja. Pasti mati, tak jamin lah. Tapi bukan itu pentingnya. Tapi pentingnya adalah kok nggak mati-mati. Berarti apa? Berarti Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita melayani dia. Ada sebuah keluarga saudara, kemudian tiba-tiba si papanya ini nggak mati-mati. Sakitnya berat tapi nggak mati-mati. Kenapa? Ternyata ada satu anaknya, itu masih di luar negeri. Dan papanya dapat kabar, anaknya nggak beres hidupnya. Kemudian, singkat cerita ya, tiba-tiba itu anak itu mau pulang, sebelumnya nggak mau pulang. Ditelepon dia mau pulang. Pada waktu pulang, kemudian dia ngomong sama anaknya ini. Nak, papa ini udah nggak kuat. Kenapa sih kamu nggak datang ke Tuhan aja? Kenapa kamu hidup dalam dosa? Tenang aja lah Pak, tenang aja lah Pak. Papanya nggak mati-mati loh. Sekian waktu, papanya terus nggak mati-mati. Sakitnya sekarat tapi nggak mati-mati. Saudara, singkat cerita, setelah sekian waktu, anak ini mau kembali lagi kuliah atau kerja di luar negeri. Di waktu-waktu yang ada, nggak tahu mungkin gimana caranya, anak ini bertobat. Saudara tahu, ketika anak itu sudah mau balik lagi ke luar negeri, papanya mati. Kita kadang-kadang nggak tahu ya. Kita ini dipakai Tuhan, ternyata untuk menolong seseorang, mungkin yang kita benci. Mungkin mertua Anda, mungkin besan Anda, mungkin ponakan Anda. Tapi ingat, kalau memang engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan, ingat 3 hal.
bahwasanya yang pertama, kita harus membuang dosa. Kalau engkau tidak membuang dosa, engkau susah menjadi orang baik. Kalau engkau tidak mau menjadi orang baik, engkau nggak bisa melayani Tuhan yang baik. Karena engkau melayani dengan kemunafikan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. 0 itu. Itu lihat tuh, 0 benar. Sudah kan? Wih, lanjut ya. Oh, ada injury time. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu seseorang tahu bahwasanya dia dipakai Tuhan, perhatikan di ayat yang kelima. Dan biarlah, perkataan biarlah, berarti dia dengan kesadaran itu mengizinkan bahwa dirinya itu mau melayani Tuhan. Berapa banyak orang melayani Tuhan, kenapa dia tidak bersuka cita? Dia akan suka berkata seperti ini, aduh untung loh, kalau aku tidak melayani seperti ini. Pada waktu seperti itu perkataannya, dia sesungguhnya tidak pernah punya kerelaan. Atau ada orang yang seperti ini. Saudara tahu, saya sudah memberikan kursi untuk gereja. Saya sudah memberikan AC untuk gereja. Kemudian dia tidak lagi di gereja itu, dia pergi keluar sana. Lalu dia mengata-ngatain, wah itu dari mana AC itu? Dari mana kursi itu? Orang seperti ini tidak pernah mencintai Tuhan sesungguhnya. Dia cuma ingin menabur, tapi dia tidak pernah mencintai Tuhan. Karena dia menunjukkan bahwa dia tidak sedang membiarkan dirinya untuk membangun tubuh Kristus. Saudara membiarkan itu, mengizinkan, merelakan dirinya untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Berarti dia tahu dia sedang melayani Tuhan. Pada waktu dia tahu melayani Tuhan, apa buktinya dia itu seorang yang melayani Tuhan? Maka dia akan melayani sesuatu yang bisa dilihat ketika dia hidup selama di dunia ini. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Pada waktu Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Dia ingin kita selama ada di muka bumi ini, engkau bisa berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Siapa di sini yang rindu dikasih Tuhan uang 1 miliar? Wah, puji Tuhan, banyak juga ya. Tapi Tuhan itu kan baik. Maka dia memberikan seluruh masyarakat Indonesia 1 miliar. Siapa yang setuju? 1 Indonesia dikasih Tuhan 1 M, setuju? Nah, kalau semua dapat 1 M, saudara pulang jalan kaki. Pom bensin tidak ada, tutup kan? Banyak bocor, nggak ada yang nempel. Nempel sendiri, bahannya dari mana? Pabriknya tutup. Mau motong karet sendiri. Kemudian kau mau jahit baju, benangnya tidak ada. Mau makan, yang nanam padi tidak ada. Semua pegang 1 M. Itu sebabnya Tuhan baik. Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Nggak bisa semua kaya. Itu tidak mungkin. Pasti ada kaya, ada yang miskin. Kalau tidak, maka dunia ini akan hancur. Itu sebabnya kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan ada COVID, mengizinkan ada peperangan. Maka itu akan mengubah tatanan dunia ini. Pada waktu kita tahu hari ini, engkau masih bisa menikmati seperti ini. Kenapa engkau tidak bersyukur? 1 hari masih bisa makan 3 kali sehari. Itu di Afrika, 3 hari makan sekali. Saudara 1 hari masih 3 kali. Meskipun nasi putih sama sambal aja. Tapi ingat, ketika keadaan seperti ini, bersyukurlah. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat engkau ingin melayani Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan, izinkan engkau, dirimu dipakai untuk apa? Sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tujuannya apa? Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi pada waktu saudara diizinkan Tuhan menjadi seorang imamat yang kudus, berarti engkau adalah perwakilan dari Tuhan yang ada dimanapun engkau berada. Sebagai apa? Penyambung lidah Tuhan saat engkau melihat ketimpangan. Mungkin kau lihat orang yang diejek, orang yang dihina, tapi engkau punya hati. Bagaimana orang-orang ini diberikan solusi. Supaya apa? Jadi kuat. Tidak gampang cengeng. Bukan cuma minta bantuan, tapi punya mental yang baja. Ketika menghadapi persoalan dia tetap bersyukur. Itu yang seperti dikatakan oleh khotbah di bukit. Asal ada makan dan minum, cukuplah sudah. Kalau hari ini kau masih bisa menikmati makan dan minum
izinkan engkau melayani Tuhan lebih baik. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi orang baik. Bagaimana bisa menjadi orang baik? Caranya adalah membuang dosa. Ini satu paket. Membuang dosa, maka engkau punya hubungan baik dengan Tuhan. Pada waktu engkau sudah membuang dosa, hubunganmu baik dengan Tuhan, maka engkau menjadi baik, hubunganmu baik dengan orang sekitar. Pada waktu engkau sudah baik dengan orang sekitar, engkau bisa melayani Tuhan melalui orang sekitar. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan senantiasa mengecap kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri yuk. Ini beneran habis ini ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan 3 hal menarik. 3M tentang mengecap kebaikan Tuhan. Banyak orang suka mengatakan Tuhan baik, tapi sesungguhnya dia munafik. Dia menipu dirinya sendiri. Pada waktu dia bertengkar, pada waktu dia ada masalah keluarga, pada waktu dia ada tekanan, dia tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, itu muncul ketika dia mendapatkan keuntungan. Kalau tidak untung, dia tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Kalau hari ini engkau menikmati firman Tuhan, engkau ingin mengecap kebaikan Tuhan senantiasa, ada 3 syarat. Pertama, membuang dosa. Ada 5 hal. Buang kejahatanmu, buang tipu muslihat, buang kemunafikan, buang iri hati, dan buang fitnah. Kenapa mesti 5 ini? Karena 5 ini yang sedang terjadi di jemaat di Asia kecil itu. Dan hari ini kita merenungkan 5 itu. 5 ini yang akan mengubah hidupmu menjadi orang baik. Ayo belajar dari orang baik. Di rumah tanggamu jadi orang baik. Di jalan jadilah orang baik. Jangan langgar lampu lalu lintas. Jadilah orang baik. Gak usah meso-meso. Jadilah orang baik. Tidak usah menghina orang lain di jalan. Di rumah tanggamu jadilah orang baik. Di kantor jadilah orang baik. Dimanapun kau jadilah orang baik. Karena pada waktu engkau bisa jadi orang baik, baru engkau bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Layani temanmu jadi baik. Layani suamimu jadi baik. Layani anakmu jadi baik. Layani tetanggamu jadi baik. Jangan berpikir melayani Tuhan cuma di gereja. Bukan melayani Tuhan cuma di persekutuan doa. Dimanapun juga melayani Tuhan. Ketika engkau jadi baik. Kalau engkau tidak jadi baik, orang tidak pernah menghargai kebaikan Tuhan. Saya berikan waktu 15 detik, tundukkan kepalamu kepada Tuhan. Siapa yang rindu mengecap kebaikan Tuhan? Akui dosa-dosamu. Akui dosa-dosamu. Yang suka nonton film porno bertobat. Yang suka selingkuh bertobat dalam nama Yesus. Yang suka berbohong bertobat. Yang suka menjelekkan orang bertobat. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Saya cuma sebut beberapa hal. Engkau yang lebih tahu. Apa yang kau simpan hari ini? Bertobat dalam nama Yesus. Kalau tidak, engkau tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan dengan jujur. Kalau memang sudah minta ampun, maukah jadi orang baik? Saya berikan waktu 15 detik berdoa kepada Tuhan. Sebut dosamu yang mengganggu hidupmu. Minta ampun sama Tuhan. Dia mengampuni. Undang Yesus tinggal dalam hatimu. Semua doa, katakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Belajar dari orang baik. Berdoalah, Tuhan tolonglah saya jadi orang baik. Katakan isi hatimu kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya jadi orang baik. Baru engkau bisa melayani Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan cuma hanya kemunafikan, tipu daya, maka engkau tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Biarkan Dia berkarya dalam hidupmu. Katakan isi hatimu kepada Tuhan.
biarkan dia berkarya. Mau sepertimu Yesus. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Semua